Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Channel. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan berbagi informasi ya, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang telah dinyatakan lulus ya untuk P3K guru di tahun 2023. Tentunya nanti akan melewati pengumuman kelulusan pasca sangga pada 9 sampai dengan 10 April 2023. Namun tentunya buat Bapak Ibu yang ingin ya melakukan pengisian DRH NIP 3K tentunya di tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023 harus mengetahui apa saja sih yang harus diisi dan apa saja yang harus diupload ke SSCASN ya. Nah, langsung saja tidak panjang lebar, seperti biasa ya, sama ya dengan akun SSCASN 2021. Tentunya Bapak Ibu tinggal saja masuk ya dalam tautan https://sscasn.bkn.go.id daftar dan mengisikan username, nick, nomor induk kependudukan dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Ini tentunya ya pada tahun 2021. Login ya, nick dan password. Kemudian di sini setelah peserta berhasil login akan tampil halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Nah, jika peserta yang dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down di sini ya. Nah, iya dan tidak, saya ingin mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih apakah peserta ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ada tombol merah di sini kalau lanjut pengisian daftar riwayat hidup ya. Kemudian nah, jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, misalnya di sini ya, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, SSCASN atau BKN telah menyediakan format surat pengunduran diri jika Bapak Ibu ingin mengundurkan diri. Tapi saya harapkan tidak ya, karena ini merupakan kesempatan yang sangat jarang sekali ya. Kemudian ini tampilannya seperti ini ya. Kalau tidak, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengunggah ya contoh surat pengunduran diri. Kemudian Bapak Ibu bisa menguploadnya ya. Nah, jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik iya ya. Jika masih ragu, dapat klik tidak dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list sebelumnya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CASN? Nah, ya. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ya ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Nah, di sini kalau sudah setuju ya, Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini yang tadi diupload ya. Kemudian, nah, jika peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, ini penting ya. Nah, jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Nah, ini yang Bapak Ibu harapkan ya. Pengisian daftar riwayat hidup. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan. Ya, jadi sebelum mengupload dokumen, Bapak Ibu terlebih dahulu memasukkan biodata calon P3K atau calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Baik. Nah, apa saja sih yang harus diisi? Di sini ada
nomor induk kependudukan, kemudian nama sesuai ijazah ya, nama KTP, kemudian nama, gelar depan ijazah ya, misalnya insinyur, prof dan sebagainya. Kemudian gelar belakang ijazah, tempat lahir ijazah, tempat lahir KTP, tempat lahir ijazah, tanggal lahir KTP, kemudian jenis kelamin, agama, status perkawinan, email, nomor telepon, nomor ponsel ya. Kemudian kita akan lanjut. Nah, ini merupakan data selanjutnya ya, yaitu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, jalan, alamat lengkap, kode pos, tinggi badan, berat badan, warna rambut dan sebagainya. Ini tinggal Bapak Ibu isi ya. Kemudian jangan lupa sebelum ke tahap selanjutnya Bapak Ibu harus memasukkan kode CAPTCA-nya di sini ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini. Misal, kalau ada keterangan hobi, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu jenis ya, misalkan membaca, olahraga, menggambar dan sebagainya. Kita lanjut, sangat mudah sekali ya. Nah, langkah yang kedua adalah pengisian daftar riwayat pendidikan. Nah, jadi pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus pendidikan yang digunakan saat melamar. Informasi jabatan telah otomatis muncul tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, ada tampilannya seperti ini ya, tambah pendidikan. Ya, mungkin dari jenjang SD hingga sarjana atau dari yang paling besar dulu, silakan ya. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah di sini ya. Misalkan pendidikan terakhir, dari pendidikan terakhir dulu, S1, SMA, SMP, SD dan seterusnya ya. Jadi apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah sini. Pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silahkan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Nah, ini contohnya ya. Misalnya dari pendidikan sarjana dulu. Di sini ada tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah, gelar depan, gelar belakang, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah, nama pejabatnya ya. Kemudian perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misal, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1, atau jika peserta memiliki 2 gelar S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya, misal S1 Manajemen, akan gagal yang diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar ya. Jadi pendidikan terakhir yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk melamar. Jadi tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar ya, menengah, atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Nah, ya. Bisa berurutan, misalnya sekolah dasar, menengah, atas dengan mengklik tombol tambahkan pendidikannya. Jadi misalkan dari SD, SMP, SMA, sarjana, seperti itu ya. Ini di sini ada tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah ya, akreditasi, tempat, nomor ijazah, sesuaikan saja ya, tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah. Nah, jadi berikut adalah ketentuan pengisian daftar riwayat pendidikan dan kursus pelatihan ya. Misal, isilah riwayat pendidikan dengan
riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda ya. Kemudian untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah ya. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Nah, misal gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Nah, di sini isian data-data yang wajib ya, yang dibintangi merah itu harus diisi. Untuk pengisian data tempat silahkan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus, nama kursus, instansi pemerintah, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, institusi penyelenggara ya, kemudian simpan. Jadi Bapak Ibu masukkan saja sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu peroleh. Misal di sini ada jenis kursus telah tersedia. Nah ya, jadi tunggu dulu Bapak Ibu misalnya kursus apa, di sini masukkan saja ya, kepegawaian. Nah nanti tinggal ditunggu, secara otomatis akan muncul beberapa yang tersedia jika ada ya. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar di sini ya. Misalnya kurikulum, nanti akan muncul kurikulum misalnya seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta wajib mengisi riwayat pekerjaan jika ada ya. Kemudian penghargaan dan prestasi jika ada. Di sini riwayat pendidikannya misal dari tahun yang lama dulu misalnya boleh ya, hingga terakhir. Di sini instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, kemudian tanggal seleksi, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, pejabat, aksi. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di sekolah ya tinggal masukkan saja SMP mana, jabatannya guru, tanggal mulai, tanggal selesai, sesuai dengan SK saja ya. Per SK misalnya ada 5 SK ya, masukkan saja gitu. Kemudian ada penghargaan juga, silakan bisa dimasukkan, dan prestasi. Nah, untuk riwayat pekerjaan, untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara di sini ya. Instansi pemerintah, instansi perusahaan bisa dimasukkan, kemudian jabatan, tanggal mulai, selesai, gaji pokok masukkan saja, nomor ya, kemudian tanggal, pejabat, direktur. Kalau di sekolah ya tinggal masukkan saja kepala sekolah ya. Kemudian penghargaan tinggal dimasukkan saja ya, gampang. Kemudian riwayat prestasi, misalnya Bapak Ibu mengikuti olahraga apa, bisa dimasukkan ya. Di sini contohnya taekwondo PON Papua tingkat nasional, atau ada tingkat kabupaten, atau masukkan saja misal kalau tingkat kabupaten, provinsi, kecamatan dan sebagainya ya. Kemudian di sini langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri, suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak ibu ya. Di sini bisa masukkan istri atau suami. Nah, sesuai kakak saja di sini ya. Sesuai dengan akta nikah di sini. Anak, kemudian orang tua kandung, saudara kandung, bapak, mertua dan sebagainya lengkap ya. Kalau sudah tinggal selanjutnya ya.
Kemudian ini sudah istri, suami, kemudian anak, tinggal masukkan saja. Ya, organisasi, ya ini penting sekali ya. Misalnya Bapak Ibu mengikuti organisasi komunitas jaringan komputer. Di sini ada kolom yang harus diisi, misal surat keterangan catatan kepolisian SKCK, tanggal surat, nah dan sebagainya. Di sini nomor surat sehat jasmani ya, surat keterangan sehat jasmani, nama dokter. Nah ini yang sebelumnya Bapak Ibu sudah memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke puskesmas ya. Surat keterangan kesehatan jasmani, kemudian nafsa, dan surat keterangan kesehatan rohani ya, jasmani rohani. Tinggal masukkan saja nomornya di sini ya. Kemudian klik di sini captanya ya. Kalau sudah, tinggal masukkan angka kemudian selanjutnya ya. Sama ini riwayat organisasi, tinggal masukkan saja. Nah, di sini langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Nah, jadi dari berbagai hal atau pengisian Bapak Ibu, tahap selanjutnya adalah mengunggah dokumen ya yang diperlukan. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan DRH yang telah dicetak tersebut dan mendatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumennya ya. Nah, ini penting. Nah, silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data, mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH ya. Nah, di bawah. Nah, di sini dokumen apa saja yang perlu di-download dan Bapak Ibu unggah kembali di akun SSCASN masing-masing. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang disyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN ukuran maksimal ya. Nah, Bapak Ibu tinggal download saja, biasanya telah disediakan ya formatnya oleh BKN ya. Tinggal diunggah ya. Kemudian yang kedua adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ukuran maksimal 100 KB, ini gampang ya. Kemudian file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada ya. Kalau formatnya ada, tinggal di-download saja. Kemudian file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang tadi sebelumnya ya. Yang digabung menjadi satu file yang dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN ukuran maksimal. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cetak saja ya. Kemudian file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja ukuran maksimal 100 KB. Kalau misal di sekolah, Bapak Ibu bisa mengunduhnya ya, atau dicarikan dulu SK-nya, nanti dimasukkan saja ya. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengonsumsi ini nafsa dari rumah sakit ya. Bapak Ibu tinggal
memeriksakan diri ke dokter, kemudian ditandatangani oleh dokter oleh pelayanan kesehatan pemerintah, misalkan dokter PNS seperti itu ya. Kemudian file surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran maksimal 100 KB ya, 1000 KB ya. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli yang di penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Terakhir, file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Nah, kalau sudah, tinggal akhiri proses pengisian DARH. Nah, seperti ini ya. Bukti berikut merupakan contoh cetakan DRH perorangan ya, yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak, diisi dengan huruf kapital balok dan menggunakan tinta hitam ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini berikut merupakan contoh cetakan DRH riwayat ya. Di sini ada pendidikan, kemudian ya pokoknya Bapak Ibu tinggal dicetak saja ya yang telah tadi isi ya. Nah, di sini nik nip mudah kok, tinggal memasukkan data-data yang sesuai dengan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.